Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mengambil dari Roma 5 ayat 8 sampai 9. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Jadi ini bagian pertama dari 7 bagian tentang kita sebagai anak-anak Allah, apa yang kita miliki. Jadi ada 7 hal yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Kita akan bahas Roma 5 dari 7 bagian tersebut ya. Dan Roma 5 ini merupakan hasil pembenaran. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Artinya kita diperdamaikan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka urusan kita bukan pada dosa. Itu yang selalu saya tekankan. Urusan kita adalah hidup sesuai dengan rencana Allah. Saya bacakan Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita dibenarkan, saudara-saudara, kita diperdamaikan oleh Tuhan oleh iman, bukan hasil dari usaha kita. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia mati di kayu salib untuk apa? Melunasi dosa-dosa kita, membayar dosa-dosa kita. Di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Artinya dosa-dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Urusan kita tidak lagi dengan dosa. Tuhan sudah lunas bayar di atas kayu salib. Ya, ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Maka Alkitab katakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, percaya akan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekalipun kita belum melihat apakah kita benar-benar sudah diselamatkan, tetapi kita percaya Allah sudah menyediakan keselamatan untuk kita. Ya. Jadi kalau kita masih ada dalam dosa, Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dosa kita diperhitungkan oleh Allah, maka keselamatan itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Keselamatan itu adalah sempurna. Jadi dengan kata lain, untuk menuju surga itu diperlukan kesempurnaan yang total. Tidak ada satupun dosa. Tetapi karena kita sudah dibenarkan dan dosa-dosa itu tidak diperhitungkan lagi oleh Allah, apapun yang kita perbuat setelah kita percaya atas kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kita pasti diselamatkan. Jadi hal yang pertama yang kita miliki adalah, Bapak Ibu, adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang realitas kekristenan kita itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, realitas kehidupan Kristen. Sisi yang pertama, kita di dalam Yesus sempurna. Seperti yang tadi saya katakan, tidak lagi diperhitungkan dosa-dosa kita karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, dosa-dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Dosa sekarang, dosa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ini satu sisi realitas kehidupan kekristenan kita ketika kita ada di dalam Kristus. Tetapi sisi yang lain, Bapak Ibu, kita bertumbuh di dalam Kristus karena
hidup kita ada di dalam kedagingan. Maka Tuhan katakan kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kita sekalipun sudah percaya Tuhan, kita sekalipun kita sudah dibenarkan, ada kemungkinan kita hilaf untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, Yohanes 1 ayat 12 katakan, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa itulah yang datangnya dari Roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Itu bukan usaha kita, tetapi karena ada kuasa, karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk tidak lagi berurusan dengan dosa. Itulah realitas kekristenan dari sisi kita yang terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi serupa di dalam Tuhan, sekalipun kita hidup di dalam daging kita. Bapak Ibu, kita berdamai dengan Tuhan bukan seperti perdamaian antara negara besar dengan negara kecil. Ya, negara kecil baru bersahabat atau berdamai dengan negara besar ketika negara kecil itu menerima persyaratan perdamaian dari negara besar. Ya, Tuhan tidak menghendaki persyaratan apapun dari kita untuk berdamai dengan Tuhan, untuk dibenarkan dengan Tuhan, kecuali kita percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Cuma itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Kita percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, seorang Abraham menjadi bapak dari orang beriman, bukan karena dia hidup kudus, bukan karena dia benar, bukan karena dia tidak melakukan dosa, maka dia dijadikan bapak orang beriman, tetapi karena dia percaya apa yang diperkatakan Tuhan, sekalipun pada saat itu dia belum melihat Tuhan. Ya. Dan sekalipun pada saat itu belum ada gereja, belum ada agama Kristen, Bapak Ibu, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Percayanya bagaimana? Ketika Tuhan perintahkan sesuatu di dalam kehidupannya, dia taat. Dia serahkan hidupnya totalitas kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan bertindak untuk dia. Janji-janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupannya. Dia tidak sekalipun meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu, ya, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya kita percaya total dengan Tuhan. Alkitab katakan di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Tandanya adalah damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan dosa-dosa kita karena ada kuasa di dalam kehidupan kita. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan saat ini, realitas sekarang ini. Dan yang akan datang, Tuhan akan berikan janji kehidupan kekal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, Dia memilih kita bukan karena kita orang baik, bukan karena kita hidup kudus. Ini adalah anugerah Tuhan kalau kita percaya dengan kematian di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, saya percaya Bapak Ibu akan semakin percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita, atau keselamatan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera. Tidak lagi berhitung-hitungan dengan dosa, tidak lagi bergumul dengan dosa, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.